Halo teman-teman, kali ini aku akan berbagi sebuah video yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis uji normalitas di dalam metode penelitian kuantitatif. Nah, sebelum kita menguji hipotesis ataupun hubungan ataupun uji analisis yang lain dalam metode penelitian kuantitatif, sering kita diminta untuk terlebih dahulu uji normalitas. Nah, uji normalitas ini banyak jenis yang bisa kita gunakan. Nah, silahkan teman-teman saksikan video ini sampai selesai dan terlebih dahulu dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pertama sekali kita pahami terlebih dahulu apa itu uji normalitas. Nah, menurut sebuah buku yang saya baca tentang buku statistik yang karangan Edi Riyadi mengatakan bahwa pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah suatu set data sudah sesuai dimodelkan oleh distribusi normal atau tidak. Ya, jadi kalau teman-teman atau mahasiswa yang sedang meneliti, nah kita sering menggunakan uji ini untuk melihat apakah data yang telah kita kumpulkan itu bersifat normal atau tidak. Ya, kalau belum normal, biasanya dia tidak akan dianjurkan atau direkomendasikan untuk uji berikutnya, seperti itu. Makanya teman-teman, kalau ada data yang kalian miliki yang masih berdistribusi tidak normal, kita bisa mengubah model ataupun menambahkan sampel penelitiannya hingga dia nanti bisa bersifat normal. Atau dengan pengertian yang lain juga teman-teman bisa kita pahami, ya, untuk menghitung seberapa besar kemungkinan variabel acak sudah berdistribusi secara normal. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif ada variabel dan variabel ini diturunkan menjadi subvariabel atau bisa kita sebut sebagai indikator, ya. Indikator ini juga diturunkan dengan item pertanyaan, ya. Beberapa pertanyaan ini nanti kita hitung apakah dia variabel ini sudah berdistribusi normal atau tidak, seperti itu. Nah teman, nah jadi secara langsung kalau uji normalitas ini bisa kita gunakan untuk penelitian-penelitian kuantitatif yang sifatnya kita menarik sampel dari populasi yang sedang kita teliti, seperti itu. Nah, jadi apa ketentuan-ketentuan umum dalam uji normalitas ini? Yang pertama, ini ada pernyataan bahwa suatu model ataupun suatu variabel atau suatu penelitian atau suatu data dikatakan sesuai atau dikatakan normal apabila matriks korelasi sampel tidak jauh berbeda dengan matriks korelasi estimasi. Nah, biasanya kan teman-teman kita dalam mengukur normalitas itu ada kesesuaian atau tidak dari matriks yang kita miliki. Nah, matriks ini bisa dari perhitungan kita ataupun bisa dari angka ketentuan yang kita miliki. Kita tetapkan bisa 1% tingkat kalau 1% tingkat mungkin confidence-nya kesalahan, ya. Kesalahan dalam penelitian atau 5% atau bahkan 10%. Jadi biasanya yang paling sering digunakan adalah 5% atau 0,05. Jadi tingkat kepercayaan penelitian itu ketika menggunakan 5% minimum kesalahan, ya berarti 95%-nya sudah dianggap benar, seperti itu. Kemudian dalam pengujian normalitas ini biasa disusun terlebih dahulu hipotesisnya, teman-teman. Ya, hipotesis untuk memudahkan kita menarik kesimpulannya nanti sebelum kita menyimpulkan apakah data kita, apakah model kita bersifat normal atau tidak. Nah, pengujian normalitas ini bisa kita susun misalnya ketika teman-teman memiliki dua variabel, ya. Bisa variabel X dan Y, misalnya kita sebut namanya seperti itu. Nah, H0-nya atau hipotesis nolnya, populasi variabel X dan Y berdistribusi normal.
H1-nya atau hipotesis 1, populasi variabel X dan Y berdistribusi tidak normal ya. Nah, teman-teman, kalau lebih dari satu variabel kita buat seperti ini. Tetapi kalaupun satu variabel saja, misalnya teman-teman ingin mengukur ya deskripsi dari judul penelitian tertentu yang variabelnya X atau variabelnya hanya satu, itu sebenarnya bisa juga kita gunakan uji normalitas dari pengambilan sampel ataupun populasinya. Tetapi biasanya kalau hanya melakukan uji analisis deskriptif atau ingin menggambarkan suatu topik hanya dengan satu variabel, tentu kita tidak ada uji hubungan di situ karena satu variabel. Maka uji normalitas ini setahu saya ya, berdasarkan beberapa artikel sumber yang aku dapatkan, dia tidak perlu kita uji normalitas karena kita tidak menarik sampel dari populasi yang ada gitu. Karena kalau uji deskriptif itu biasanya hanya bersifat semua populasi yang ada itu kita jadikan sebagai sampel penelitian, dan hasilnya itu tidak ya teman-teman, tidak mengeneralisasikan ataupun tidak menyimpulkan suatu topik yang dibahas karena tidak berdasarkan teknik pengambilan sampel seperti itu. Nah, pengujian normalitas ini teman-teman, untuk apakah diterima X, H0 atau H1 itu ada ketentuannya ya. Ketentuannya secara umum ketika kita pakai 5% nilai confident kesalahannya, itu ketentuan pertama, jika signifikan lebih kecil alfa 0,05 maka H0 ditolak ya, H1 diterima. H0 ditolak, H1 diterima. Berarti H1 diterima, populasi variabel X dan Y berdistribusi tidak normal. Kemudian jika signifikan lebih besar alfa 0,05 maka H0 diterima, H1 ditolak. H0-nya berapa? H0-nya diterima, berarti populasi variabel X dan Y berdistribusi normal. Nah, ini penting teman-teman, ketentuan ini kita pahami, karena kalau kita tidak memakai ketentuan yang ada di sini ataupun ketentuan dengan 1% ataupun 10% nilai minimum kesalahan, tentu kita tidak bisa menarik kesimpulan dari hipotesis normalitas yang sedang kita lakukan seperti itu. Nah, apa saja nama-nama ataupun teknik analisis normalitas yang sering digunakan ya? Ada 4 teman-teman yang saya ketahui dan referensi yang saya miliki. Nah, teman-teman juga bisa mencari referensi yang lain. Ada banyak uji normalitas yang bisa kita gunakan dalam penelitian kuantitatif, tetapi kalau saat ini saya akan coba untuk merangkum 4 yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif, terutama untuk tujuan skripsi ataupun tujuan penelitian awal seperti itu. Nah, yang pertama ada uji normalitas C kuadrat, kemudian uji normalitas Lilliefors, kemudian uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dan terakhir uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, masing-masing ini teman-teman pada umumnya kita menggunakan ketentuan yang tadi 5%, 10% atau 1%, dan kita hubungkan dengan ketentuan-ketentuan statistikanya. Kemudian nanti kita akan hasilkan kesimpulan dari data yang kita miliki, apakah data kita normal atau tidak. Nah, masing-masing dari uji ini teman-teman ada beberapa yang sudah aku share ke dalam channelku, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan kemudian uji Shapiro-Wilk, dan menggunakan SPSS dan menggunakan Stata. Jadi teman-teman bisa gunakan ini untuk nanti uji normalitas data yang kalian miliki, dan antisipasinya juga sudah beberapa video aku sharekan terkhusus dalam menggunakan aplikasi Stata. Silahkan dicek di akun ataupun di channelku teman-teman, dan semoga nanti teman-teman bisa menemukan. Dan aku nanti akan share uji normalitas ini ke deskripsi ya, biar teman-teman bisa langsung klik dan bisa langsung berbagi juga buat teman-teman yang lain. Semoga video ini bisa membantu memahami dalam uji dan jenis-jenis uji normalitas ya. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih.